Hai Unleashers, kadang-kadang kesel nggak sih melihat berita-berita yang muncul di TikTok, di Instagram, atau sosial media lainnya mengenai bagaimana di dunia ini masih banyak orang yang nggak bisa makan 3 kali sehari. Ada yang susah dapat air bersih, ada yang nggak punya rumah untuk mereka berteduh, ada anak-anak yang harus jalan kaki berkilo-kilo untuk ke sekolah. Tapi di lain sisi, kita juga melihat bahwa banyak pemimpin yang korupsi, mementingkan kepentingan diri sendiri dan nggak mau peduli kepada sesamanya. Melihat ini semua, kita sadar bahwa tugas untuk mengubah dunia bukanlah tugas yang mudah. Kita tidak bisa mengubah dunia ini sendirian. Kita butuh semua orang di dunia untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Kabar baiknya adalah generosity itu menular. Penularannya pun cepet banget. 1 orang saja melakukan kemurahan hati, orang-orang di sekitarnya akan bermurah hati juga. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya mendorong teman-teman di sekitar kita untuk menjadi orang yang bermurah hati. Yuk kita tularkan virus murah hati ini. Yang pertama, ajak mereka melihat sekeliling. Orang yang fokusnya selalu kepada diri sendiri dan kesenangan diri tidak akan pernah bisa menjadi orang yang generous. Orang yang generous selalu melihat keluar, mencari apa yang orang lain butuhkan. Kamu bisa ajak teman-temanmu untuk mulai melihat ke sekeliling dan mencari orang yang membutuhkan. Sesimpel kamu share berita tentang orang yang membutuhkan, atau share link ke aplikasi donasi yang ada, atau bisa juga nih kamu ajak mereka kunjungan ke lembaga-lembaga pelayanan yang ada. Wah, ini bisa jadi satu trip yang berbeda banget dibanding kalau kita cuma jalan-jalan ke tempat wisata atau ke mall. Yang kedua, lihat apa yang ada padamu. Unleashers mungkin akan mendapati ada teman-teman yang kemudian mengeluh, aduh aku masih kecil nih, aku nggak punya banyak uang, aduh sorry aku belum bisa banyak bantu. Ingatkan mereka bahwa untuk menjadi orang yang bermurah hati, kita nggak perlu punya segala-galanya. Justru saat kita memilih untuk bermurah hati pada saat kita berkekurangan, maka pada saat kita berkelebihan pun kita tidak akan pernah berhenti bermurah hati. Kamu bisa meminta mereka untuk melihat apa yang ada pada mereka. Sekecil apapun itu, kalau disertai dengan hati yang rela berkorban, Tuhan yang akan sanggup melipat gandakannya. Seperti cerita janda Sarfat di 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16, dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, tapi dia mengambil keputusan untuk memprioritaskan Elia, dan dari situ mujizat terjadi, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, berjalan bersama. Kalau kita cuma minta mereka untuk bermurah hati, tapi kitanya sendiri nggak bermurah hati, itu mah bohong namanya. Kalau mau menolong orang lain, jadi murah hati, ya kita juga harus berjalan bersama dengan mereka, mengambil kasut kerelaan dan memberikan yang terbaik juga. Pemimpin yang hebat dan takut akan Tuhan selalu memimpin dengan peneladanan. Yang keempat, stop to reflect. Setelah kalian bersama-sama mengambil keputusan untuk bermurah hati, berhentilah sejenak dan diskusikanlah bagaimana perasaan kalian setelah memberi, apa yang kalian lihat dari ekspresi orang yang kalian tolong, bagaimana praktek murah hati ini mengubah cara pandangmu. Penting sekali untuk kita merenungkan reward atau imbalan apa yang kita dapatkan pada saat kita memberi. Karena rewardnya tidak akan pernah berupa barang. Reward dari kemurahan hati adalah hati yang bersukacita, penuh ucapan syukur dan hati yang semakin lembut di hadapan Tuhan. Justru semakin besar pengorbanan yang kita berikan, semakin besar sukacita yang akan kita rasakan. Setelah kalian betul-betul merasakan sukacita bermurah hati, lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu kita mau bermurah hati ke siapa lagi nih? Siapa yang mau kalian ajak untuk bermurah hati bersama-sama hari ini? Selamat memberi dan menolong orang lain. We grow by helping others grow!